Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sebutir Debu. Saya Hilal Najam Ahmar dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah serta contoh dan sebab-sebabnya. Ya. Baik, sampai akhir ya teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita jauh lebih membahas lebih dalam tentang contoh-contoh dan sebab kenapa sampai dinamakan surat makiyah atau surat madaniyah, ya perlu kita ketahui apa definisi makiyah dan madaniyah itu tersendiri, ya. Kalau secara umum makiyah itu berarti kota Mekah dan madaniyah itu berarti kota Madinah. Nah, kalau secara harfiah surat makiyah itu adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah, dan surat madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Apakah sampai di situ saja definisinya? Ya tentu tidak, ya. Masih banyak pendapat dan pembahasan dari para ulama yang mengenai hal ini, ya, yang memang fokus, yang khusus membahas permasalahan ini. Baik teman-teman, ada 3 pendapat dari para ulama, ya. 3 pendapat istilah makiyah dan madaniyah. Dalam ulumul Quran, istilah makiyah dan madaniyah ini adalah salah satu bahasan utama. Dan bahasan utama yang tentang klasifikasi suatu ayat dalam Al-Quran yang masuk kategori makiyah dan madaniyah. Jadi bagaimana bahasan tentang hal ini, tentang seperti apa yang dimaksud makiyah dan madaniyah. Nah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran mengungkapkan setidaknya ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat tentang pemahaman surat makiyah dan madaniyah itu sendiri. Nah, baik. Pendapat yang pertama yaitu pendapat secara historis. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang paling masyhur, ya. Pendapat yang mengatakan surat makiyah adalah surat yang diturunkan, ayat yang diturunkan pada fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sehingga menurut pandangan ini, setiap surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah maka dinamakan makiyah, sekalipun itu turun di kota Madinah. Begitu juga sebaliknya, setiap surat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun itu turun di kota Mekah, maka disebut dengan madaniyah. Jadi kalau contohnya itu di peristiwa Fathu Mekah atau di Haji Wada. Nah, tuh. Jadi ini pendapat yang pertama, ya. Kemudian kedua, pendapat secara geografis, ya. Pendapat secara geografis. Ini pendapat yang kedua. Jika pendapat pertama itu mengklasifikasikan makiyah dan madaniyah itu berdasarkan fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara historis, maka pendapat yang kedua ini justru berdasarkan tempat atau geografisnya. Ya. Maka pendapat ini mengatakan setiap surat yang diturunkan di kota Mekah maka dinamakan makiyah, walaupun terjadi pasca hijrah Nabi Muhammad. Dan setiap surat yang diturunkan di kota Madinah sekalipun itu terjadi sebelum peristiwa hijrah maka disebut madaniyah. Nah, ini dengan pendapat ini, ya, maka ada surat yang tidak disebut dengan makiyah atau madaniyah. Karena faktanya ada sebagian surat, ya, ada sebagian surat yang diturunkan tidak di kedua kota suci ini, Makkah dan Madinah. Misalnya ada di surat yang diturunkan di kota Taif, kota Tabuk, Hudaybiyah dan tempat-tempat yang lain, ya. Isyarat dari Nabi, sabda Nabi, ya, yang diriwayatkan dari oleh Imam At-Tabrani,
dalam kitabnya Jami' al-Kabir yang berikut disinyalir yang menjadi sebagai landasan pendapat ini itu anzalal Qur'an fi salasati amkinah, Makkah wal Madinah wasyams. Al-Qur'an diturunkan di 3 tempat, Makkah, Madinah, dan Syam. Yang dimaksud Syam di sini dalam hadis ini ya, ini bukanlah Syria ya. Al-Walid mengatakan yang dimaksud dengan Syam dalam hadis ini adalah Baitul Maqdis. Kalau sekarang Palestina ya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir yang dimaksud Syam di sini adalah kota Tabuk ya. Kemudian ada komentar dari Imam As-Suyuti yang mengenai pendapat ini ya. Pendapat kedua ini. Beliau mengatakan setiap ayat yang diturunkan di tempat-tempat yang dekat dengan kota Mekah ya, seperti kota Mina, Arafah, Hudaybiyah ya, itu dinamakan surat Makkiyah. Begitu juga setiap surat yang diturunkan di tempat yang dekat dengan Madinah seperti pemukiman Badar, Gunung Uhud, maka disebut dengan surat Madaniyah. Nah, begitulah menjelaskan karena memang tidak ada istilah ya surat Badriyah, surat Hudaybiyah gitu kan. Yang ada hanyalah surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ini pendapat yang kedua, pendapat yang secara geografis, pendapat yang berdasarkan di mana tempat diturunkannya surat atau ayat tersebut. Kemudian ketiga, teman-teman, pendapat secara filosofis. Pendapat ini mungkin merupakan pendapat yang paling aman kalau kita memahami ya Makkiyah dan Madaniyah. Berbeda dengan pendapat pertama yang berdasarkan landasan historis ataupun pendapat yang kedua yang berdasarkan landasan geografis. Nah, pendapat yang ketiga ini menyatakan suatu surat termasuk Makkiyah dan Madaniyah itu tergantung khitabnya. Jika khitabnya untuk penduduk Makkah maka dinamakan Makkiyah. Tapi kalau khitabnya untuk penduduk Madinah maka dinamakan Madaniyah. Nah, ini pendapat ini sangat filosofis dengan melihat sosial kultural para penduduknya yang menjadi khitab suatu surat diturunkannya suatu surat ya. Nah, ini mungkin pembahasan tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah ya. Cukup panjang ya tentang surat Makkiyah dan Madaniyah, baik tentang pendapat dalam memahami istilah Makkiyah dan Madaniyah atau contoh masing-masingnya. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat ya. Nah, kita simak beberapa contoh dan sebab ayat-ayat Makkiyah dan sebab kenapa dinamakan Madaniyah. Nah, ini kita akan ngambil contoh dari surat-surat yang tergolong dalam Makkiyah ya. Yang pertama ada soal Fatihah. Kita bacakan suratnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang mereka dan bukan pula mereka yang sesat ya. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, adapun asbabun nuzul atau sebab diturunkan surah Al-Fatihah yang menjadi salah satu penguat bukti surat ini diturunkan di kota Mekah ya. Ulama Al-Imam Al-Wahidi menafsirkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya yang berjudul Asbabun Nuzul, dan As-Sa'labi berkata juga surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dari dalam suatu perbendaharaan di bawah arsy. Nah, ini. Ada juga pendapat
riwayat ya, dari riwayat Al-Hafiz Asy-Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, serta Sa'labi dan Al-Imam Al-Wahidi dari hadis Amr bin Syurahil ya. Syurahil menceritakan bagian setelah Rasulullah SAW ini mengeluhkan pengalamannya ketika di Gua Hiro. Apa yang Rasul mengeluhkan? Ya. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan mengabarkan kepada istrinya Khadijah, kemudian beliau pun diajak ya, beliau diajak oleh istrinya Khadijah ini untuk menemui Waraqah. Ya, di sana Rasulullah SAW mulai menceritakan kewahyuan yang pertama kepada Waraqah. Rasul bercerita bahwa ketika beliau tengah berdiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasul bersabda, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad," sampai 3 kali. Mendengar suara itu pun Rasul lari. Kemudian Waraqah menjawab, jangan engkau berbuat demikian ya Rasul. Jika engkau mendengar suara tersebut, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataan itu. Selanjutnya Rasulullah SAW kembali lagi dan berkata, ya, kembali menemui ke Gua Hiro ya. Maka datang lagi dan terdengar lagi suara itu. Ya Muhammad, katakanlah, kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai kepada waladhdallin. Maka turunlah surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, maka riwayat ini menjadi bukti bahwa surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Nah, kemudian contoh yang kedua, teman-teman, ada di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, ya Allah, Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, surah Al-Ikhlas ini salah satu surat di dalam Al-Quran ya teman-teman. Ini mempunyai banyak keutamaan. Surat yang ke-112 dalam Al-Quran ya. Dan termasuk dalam surat Makkiyah. Nah, karena surat Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Makkah. Nah, kenapa? Karena ini ada sebab nuzulnya. Kenapa? Sebab diturunkan surat Al-Ikhlas ya. Karena sebab ya diturunkannya surat ini sebagai bentuk penekanan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dikisahkan ya pada zaman itu ya ada sekumpulan orang-orang kafir Quraisy yang mempertanyakan tentang Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kejadian ini bermula ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Ya, hendak hijrah, jadi belum hijrah. Pada kesempatan yang sama, ternyata orang-orang kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW saat beliau ingin berangkat menuju Madinah. Nah, salah satu dari orang kafir Quraisy ini bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Tuhanmu. Bagaimana dia mempunyai kekuatan seperti itu? Nah, apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak? Nah, pada saat itu juga malaikat Jibril pun turun dan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu dari Allah yang sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Pertanyaan dari kafir Quraisy. Nah, hal tersebut juga kemudian yang diabadikan oleh di dalam surat Al-Ikhlas. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga yang termasuk dalam surat Makkiyah ada surat Al-Lahab. Kita bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedatangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jiniha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali tersabut. Nah,
Surat Al-Ahzab ini merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang termasuk merupakan golongan dari surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, sebagaimana surat dalam surat Al-Ahzab ya, yang diuraikan juga tentang sifat buruknya Abu Lahab dan istrinya yang secara terang-terangan memusuhi Nabi, tidak percaya adanya Islam, ya, mengadu domba, memfitnah, ya, dan segala bentuk permusuhannya kepada Nabi ia lakukan. Ya. Maka peristiwa ini, ya, peristiwa Abu Lahab ini menjadi latar belakang diturunkannya surat Al-Ahzab. Nah, inilah teman-teman contoh-contoh dari surat Makkiyah. Ya, kenapa disebut dengan surat Makkiyah dan kenapa sebab-sebabnya, kenapa dia turun, kenapa bisa disebut Makkiyah, ya. Baik, kita akan lanjut ke dari contoh yang surat atau ayat yang termasuk Madaniyah, ya. Jadi yang tadi Makkiyah sama Madaniyah. Kita ambil contoh surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Ya. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Seperti kita ketahui ya, kalau An-Nasr ini turun ya pada saat berlangsungnya Fathu Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Justru dia turun di kota Mekah. Nah, yang kemudian peristiwa Fathu Mekah ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam ketika itu, yang kembali menaklukkan kota Mekah dan mensucikan dari kemaksiatan, ya. Lalu kenapa soal An-Nasr ini tidak termasuk dalam kategori surat Madaniyah? Justru malah tergolong dengan surat Madaniyah, ya. Ya. Tidak termasuk surat Makkiyah, tapi tergolong dalam surat Madaniyah. Memang surat An-Nasr ini turun di kota Mekah, namun surat An-Nasr ini tergolong dari surat Madaniyah. Dan para ulama sepakat, ya, surat An-Nasr ini surat Madaniyah karena turunnya surat ini menjadi turunnya surat An-Nasr ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya ketika peristiwa Fathu Mekah. Jadi Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin itu berbondong-bondong, ya, pergi dari Madinah ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi maka surat ini turun, maka dinamakan dengan surat Madaniyah walaupun turunnya di kota Mekah, ya. Ini yang pertama, surat An-Nasr. Kemudian contoh surat Madaniyah yang kedua adalah surat Al-Anfal. Di sini ada surat Al-Anfal ayat 190. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 1, ya. Ayat 1. Nah, tergolong dengan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Jadi kita akan bahas, ya, kita rinci, ya. Pertama, Al-Anfal ini yang berarti dengan yang mempunyai arti harta rampasan perang, ya. Kalau menurut riwayat Ibnu Abbas, surat Al-Anfal ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar, ya. Dengan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, yang peperangan ini sangat penting bagi kaum muslimin, ya, karena merupakan peristiwa yang menentukan perkembangan umat Islam masa depan. Pada waktu itu, umat Islam yang dengan berkekuatan kecil untuk pertama kalinya dapat mengalahkan kaum kafir Quraisy yang berkekuatan besar dan memiliki persenjataan lengkap. Nah, ini maka mereka dalam peperangan ini, ya, mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, ini tidak sedikit, ya. Dan timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dalam surat Al-Anfal ini, ya, yang bunyinya yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha waslihu dzata bainikum wa ati'ullaha rasulahu in kuntum mu'minin. Nah, ini yang menjadi sebab asbab diturunkannya surat Al-Anfal. Dia diturunkan di kota dinamakan dengan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Karena sebab perang Badar, dan Badar itu sendiri di wilayah Madinah, seperti itu. Kemudian terakhir,
contoh dari surat Madaniyah ada surat Al-Imran ayat 190 ya. Surat Al-Imran sendiri itu termasuk golongan surat Madaniyah ya. Karena turun saat Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah. Allah SWT berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya. Surat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW berawal dengan Nabi Muhammad SAW izin kepada Aisyah radhiallahu untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam salatnya pada malam hari itu Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Nabi Muhammad sampai menangis terseduh-seduh. Ya. Lalu ketika melaksanakan sholat, ya Rasulullah meneteskan air mata, membasahi kainnya karena merenungkan sekali ayat Al-Quran yang dibacanya. Ya, Al-Imran 190 ya. Ketika Bilal bin Rabah ya datang melantunkan azan subuh dan melihat Rasulullah SAW menangis, dia bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasul? Padahal Allah telah mengampuni dosa baik yang masa lalu dan yang akan datang. Maka Rasul menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam hari ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku. Maka Rasulullah berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini tanpa memikirkan dan merenungkan makna ayat tersebut. Jadi Rasulullah ini mengajak kita untuk memikirkan pergantian siang dan malam. Ada apa di balik itu? Ya, gerakan matahari dari terbit hingga terbenam, perbedaan durasi siang dan malam, dan semuanya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan pencipta bagi orang yang berakal. Maka inilah sebab dibalik kisahnya turun ayat Ali Imran 190 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, demikianlah ya asbabun nuzul ya, atau contoh ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dan kisah balik turunannya. Ya. Mungkin kita cukupkan ya, sekian pembahasan kita kali ini. Kita bisa berjumpa di lain waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu kembali. Billah fisabilil haq fastabilul khairat. Billahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.